Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ayo lebih baik. Allahu Akbar. Baik anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di semester 2 pertemuan yang pertama kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, dan tentunya kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka itu anak sekalian, terus kita berdoa dan juga mengikuti protokol kesehatan, yang memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan asbab itu, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, pandemik bisa berlalu, pandemik bisa selesai, dan mudah-mudahan di semester 2 di bulan-bulan yang akan datang, mudah-mudahan kita mendapatkan izin untuk pembelajaran tatap muka. Kalau memang belum juga, ya sudah, kita harus ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terus tetap kita berikhtiar dan berdoa. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum Bapak melakukan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan pada kalian yang sudah kelas 6 ini, yang sudah sebentar lagi mengikuti ujian nasional ya di semester 2 ini, Bapak ingin mengingatkan, tolong kalian hafalkan niat wudu, tata cara wudu, kemudian doa setelah wudu. Kalian sudah harus hafal di bulan depan. Ya, Bapak ingatkan kembali, niat wudu, niat sholat, ya, gerakan wudu, kemudian gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat yang terkait dengan sholat harus sudah hafal. Kemudian doa setelah wudu juga harus sudah hafal. Kemudian juga kalian ingat ya, tata cara baca Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya kalian harus sudah pahami ya. Mudah-mudahan di Februari ya, Maret ya, sudah kalian kuasai apa yang sudah tadi Bapak sampaikan ya. Termasuk mungkin ya nanti menulis kaligrafi ya, nulis Arab ya, nanti juga Bapak akan sampaikan. Maka itu untuk semester 2 ini kalian harus fokus dengan pembelajaran ya, karena banyak praktek sudah nanti ya. Nanti ada praktek agama, ada praktek IPA, ada praktek yang lainnya ya. Belum lagi nanti bahasa Indonesia dan sebagainya. Maka di semester 2 ini kalian tolong tidak lagi banyak main, tapi fokus dengan belajar ya anak-anak sekalian. Kemudian marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah, sholawat dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada pembelajaran ke-8. Mari membaca Quran, surat Al-Maidah, surat yang kelima, dan surat Al-Hujurat surat ke-49. Al-Maidah ayat 2-nya, kemudian Al-Hujurat ayat 12 sampai 13.
Kalau tidak cukup pertemuan kali ini, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Apa sih tujuan kita mempelajari 2 surat dan ayat tertentu ini yang tadi Bapak sebutkan? Yang pertama, diharapkan kalian dapat membaca ya Quran surat Al-Maidah ayat 2 dengan baik dan benar, termasuk Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan baik dan benar. Kemudian mengetahui makna ya Al-Maidah ayat 2, Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ya dengan benar. Nah, tentunya berharap Bapak ya pada kalian agar kalian bisa menulis ya Al-Maidah ayat 2, Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Selanjutnya perlu diketahui oleh kalian ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu berjumlah 114 surat, kemudian 30 juz. Itu merupakan ya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari Al-Quran, karena Al-Quran salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang akan dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2 ini juga sangat bermanfaat nanti untuk kita semuanya ya. Baik, marilah sebelumnya kita baca surat Al-Maidah ayat 2. Kalian dengarkan baik-baik dan nanti kalian simak artinya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala sya'ral haram wala sya'ral haram wala al-hadiya wala al-qalaida wala aminal bait wala يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban,
dan qalaid, hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Baik, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak jelaskan kembali ya, surat Al-Maidah ini surat ya yang terdiri dari 120 ayat. Surat Al-Maidah tergolong surat Madaniyah ya, karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Baik, nanti selanjutnya kita ya pahami dari ayat tersebut ya. Ingat, kata Al-Maidah itu diambil dari ayat 112 dalam surat Al-Maidah ya. Dan Al-Maidah itu sendiri artinya hidangan. Kemudian surat Al-Maidah disebut juga surat ya Al-Munqiz, artinya surat yang menyelamatkan. Ya, kemudian juga surat ini juga disebut surat Al-Uqud, artinya surat perjanjian. Ya. Ya, di mana di dalam surat ini ya, di ayat pertamanya itu terdapat ada kata-kata al-uqud ya, yaitu perjanjian. Ya. Hal itu apa? Berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya agar memenuhi janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada sesama umat manusia ya. Penjelasan ya ayat 2 ini ya secara singkat Bapak jelaskan, nanti dilanjutkan di pertemuan lain ya. Ayat 2 surat Maidah ini ya, yang pertama dilarang melanggar syiar-syiar Allah itu ya adalah segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan yang lainnya ya perlu kita taati, tidak boleh kita langgar ya. Kalau di ihram mah banyak ya, misalnya tidak boleh cukur pada saat ihram ya, nggak boleh kemudian membunuh binatang dan merusak ya, kemudian segala macam yang terkait, termasuk pakai pewangian juga nggak boleh pada saat kita ihram ya. Kemudian dilarang melanggar kehormatan bulan haram ya. Bulan haram itu adalah bulan Zulqaidah, kemudian bulan Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ya. Beberapa bulan yang akan datang kita akan berjumpa dengan bulan Rajab. Nanti di situ kita perbanyak doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya, jangan lupa Bapak ulangi, kalau kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan maka kita jangan lupa berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Nah, kemudian dilarang mengganggu hewan. Haju itu adalah hewan kurban, ya, seperti unta, ya, kemudian kambing dan domba. Nah, itu tidak boleh kita ganggu, ya, baik yang sudah dipesan maupun yang belum dipesan, ya. Nah, juga dilarang mengganggu qalaid, yaitu hewan kurban yang sudah diberikan tanda, nggak boleh, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang yang mengunjungi, ya, yang mendatangi Baitullah, ya, Ka'bah, karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Misalnya dia mau pergi haji, ya, kita halangi, udah nggak boleh, nggak usah pergi haji, ya, habisin duit aja misalnya. Nah, ini nggak boleh, ya. Atau kita dengan bahasa lain kita menghalangi orang untuk berhaji dengan kata lain atau apa yang sifatnya pokoknya dia tidak boleh berhaji. Nah, ini juga adalah menghalang-halangi, ya. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh menghalang-halangi, ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ya, di antaranya perintah untuk hidup saling tolong menolong, ya. Wallahu fi aunil abdi makana fi auni akhi, ya. Allah akan menolong kita selagi kita mau menolong teman kita. Kalau ada teman kita yang kesulitan, boleh kita tolong, ya, tapi tolong dalam kebaikan, ya. Kemudian perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah, kita terhindar dari azab yang pedih yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi perintah Allah di dalam surat ini adalah perintah tolong menolong. Tolong menolong ini dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Misalnya meminjamkan sarung atau meminjamkan kopiah atau juga mungkin meminjamkan pensil, ya, atau mengajari teman, ya, kalau dia ada kesulitan dalam matematika atau apa, ya, diajarkan. Nah, itu dalam kebaikan boleh. Nah, termasuk perintah untuk ketakwaan, ya. Jadi ingat ada 2 perintah dan ada 5 larangan dalam ayat ini, ya. Jadi ingat-ingat perintahnya, ingat-ingat larangannya. Nah, demikian anak-anak sekalian untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa kalian apa yang Bapak sampaikan tadi untuk praktek. Nanti prakteknya bagaimana, teknisnya bagaimana di bulan yang akan datang, ya, insya Allah sekitar bulan Maret kita akan mulai. Bulan Februari Bapak akan sampaikan, ya, dengan surat melalui WhatsApp, ya. Jadi nanti apa saja yang harus kalian kerjakan, terus bagaimana teknisnya, apa kalian, ya, harus mengirim video atau menulis atau sebagainya, ya. Nanti selanjutnya akan Bapak sampaikan di kemudian hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.